tapi gue sepedahannya dengan sepeda lipat yang lagi hits sih emang baru-baru ini. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat di media sosial atau di video-video di YouTube lainnya, itu lebih banyak membahas sepeda dengan merek Brompton yang sangat kontroversial. Tapi hari ini gue ingin membahas satu sepeda yang fungsinya nggak terlalu berbeda dengan Brompton, tapi dia, nah sepedanya itu ini dia. Jadi sepedanya itu mereknya FN Goose. Jadi sebenarnya mereknya itu FN, tapi yang ada di depan gua ini adalah model Goose. Nih kayak gini, namanya itu quick release. Jadi cara masangnya gampang banget. Jadi di sini tuh nggak perlu kena kayak kalau misalnya kita di dalam mobil tidak merusak kabin. Jadi tinggal colok aja. Lurus. Oh ya. Sini. Nah guys nih, di sini gue ingin sedikit kasih tahu singkat. Nah kalau kita lihat modelnya cukup compact dibandingkan dengan Brompton yang juga cukup rame, tapi di sini tuh sangat simple banget. Nah sekarang kalau kita lihat dekat sini, nah dia ini tuh udah sangat full spec banget sih. Memiliki part-part pilihan. Yang pertama dia dari frame-nya sendiri. Frame-nya sendiri ini tuh dia mereknya FN Goose yang tadi seperti yang sudah gue bahas. Nah jadi untuk frame-nya sendiri di sini untuk harganya itu sekitar, nah gue udah ada listnya sendiri. Frame, fork depan dan handle post itu sekitar 5 juta semuanya. Lalu handlebar nih, handlebar ini tuh merek dari karbon juga, jadi mereknya Ritchey. Ini tuh harganya 445.000 nih, lumayan banget. Lalu selanjutnya lagi handle rem. Nah guys nih, handle rem ini ada 2 Light Pro. Nah, jadi di sini itu harganya 249.000 ya, 250.000 lah. Lalu untuk velg sih guys, velgnya ini tuh harganya set ya, udah sama jari-jari, itu mahal juga sini, 3.400.000 nih guys. Ya, lalu selanjutnya lagi untuk rem. Kalau tadi itu handle, sekarang remnya nih guys. Remnya ini Shimano depan belakang, U-brake ya. Modelnya itu harganya 779 ini, benar-benar sultan banget. Lalu untuk RDC nanti RD. Oh ini gear ya. Ini RD. Nah guys ya, untuk RDC-nya sendiri di sini untuk gearnya dia tidak menggunakan internal gear, jadi sama seperti pada umumnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kecepatan guys ternyata di sini. Lalu apa? Sprocketnya Diore. Nah untuk sprocketnya sendiri dia itu menggunakan Diore. Lalu seat postnya nih guys. Ini seat postnya itu dia karbon. Dia pakai karbon di sini nih. Bagus banget ya. Finishingnya bagus banget. Lalu untuk shifter nih. Shifter sih katanya susah nih nyarinya nih guys. Shifter ini tuh mereknya itu kan Saint dari Shimano ya kalau nggak salah. Itu harganya 548.000 nih guys. Lalu seperti biasa saddle ini 120.000. Lalu rantai ini, rantai yang warna gold ini tuh yang
Harganya 500.000 nih guys. Ya, lalu untuk ban sendiri, bannya cukup mahal ya katanya ya. Dengan ukuran yang 16 inch seperti ini dibandingkan dengan yang 21 inch, ternyata lebih mahal yang lebih kecil guys. Nah, jadi kalau untuk ban tuh harganya depan belakang tuh 650.000, merek Kojak Swalby. Ini emang terkenal banget sih, dipakai oleh Brompton juga. Lalu untuk kabel-kabel itu 35.000, kabel rem itu 150.000. Ya, kayak gitu sih. Jadi paling totalnya sekitar 15 juta guys nih. Jadi untuk total sendiri itu sekitar 15 juta untuk seluruhannya. Untuk harga 15 juta dengan keringkasan dan tampilan komplek kayak gini sih cukup worth it. Tapi apakah worth it untuk dikendarai? Nah, kita akan coba rasanya bagaimana bersepeda dengan sepeda ini. Oke guys, nah kalau gitu kita akan coba nih pakai helm dulu sebelumnya. Sorry kalau helmnya itu nggak matching warna putih. Jadi kita nggak pakai masker, nggak pakai kacamata juga karena emang cuacanya udah mau hujan sih. Kalau kita lihat jalanan dari becek, tapi justru ini cuaca yang pas banget nih kita buat goes pagi ini. Yuk. Putaran mengelilingi komplek ini sekitar 3 kilo. Yang gue rasain sepeda ini cukup rigid banget, beda seperti sepeda lipat pada umumnya yang agak sedikit reot gitu ya, kayak atau mungkin kurang kaku. Tapi dia juga ada sedikit kurang kakunya juga sih, terutama di bagian handle stang. Itu aja sih yang paling kurang kaku. Tapi overall semua enak. Nah, lalu juga karena dia sepeda lipat, dia gunain gear itu sampai 10. Walaupun gear depannya udah diganti, gue masih merasa kayak kurang berat. Jadi kayak untuk tenaga yang lebih tinggi atau lebih cepat, itu gue kurang dapet. Jadi masih bisa ketinggalan sama sepeda road bike pada umumnya. Tapi sekali lagi ini kan sepeda lipat ya. Sepeda lipat emang fungsinya bukan seperti road bike yang seperti orang-orang gunakan untuk olahraga dan kecepatan tinggi, tapi lebih ke arah sisi ringkas dan fungsionalitasnya. Overall tuh kayak gini sih cukup banget, hampir mirip lah seperti Brompton untuk rasa ridingnya sendiri. Tapi kalau kita lihat dari materialnya, dia sangat berkualitas, dari rem, stang, itu udah nyaman banget dipakai. Nah, di gigi terendahnya itu hampir seperti tidak terasa menggoes, jadi seperti kapas. Tapi di gigi terakhirnya sendiri juga sebenarnya masih kurang berat juga sih. Nah, tapi perpindahan giginya cukup soft banget. Jadi dia itu nggak ada kendala nyangkut atau gimana, karena memang kalau dari harga sendiri nggak bohong ya. Anjing nggak sama tuh. Dibuka aja nggak apa-apa, bisa kok itu. Nggak sama deh. Pak.